Selamat siang anak-anak Ibu. Oke, apa kabar? Iya, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu yang dibawakan oleh Dea. Silakan Dea. Terima kasih untuk Dea. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Florencia. Kenapa Florencia tidak hadir? Tidak ada kabar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang kerjasama ekonomi internasional, maka Ibu akan tanya dulu nih, siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Oke, silakan Yohana. Materi kita minggu lalu mengenai pajak. Oke, mengenai pajak. Nah, apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang balas jasanya akan diterima secara tidak langsung. Nah, berarti kalian sudah ingat semua materi kita yang sebelumnya. Nah, lalu apa kaitan materi kita sebelumnya itu dengan materi kita yang sekarang? Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Nah, adapun indikatornya, kamu diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian dari kerjasama ekonomi internasional, lalu menguraikan manfaat-manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, adapun keterampilan yang akan dituntut dalam pembelajaran kita hari ini itu adalah menyajikan hasil analisis bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional melalui media lisan dan tulisan. Nah, inilah tujuannya pembelajaran kita pada hari ini. Kamu nanti mampu diharapkan menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional itu secara lisan. Tanpa harus melihat buku, kamu sudah tahu apa arti dari kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang kedua, menguraikan manfaat kerjasama ekonomi internasional secara tulisan. Nah, selain dari lisan, kamu juga bisa menguraikan manfaatnya itu secara tulisan. Lalu yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai tentang kerjasama ekonomi internasional, siapa yang tahu pengertian dari kerjasama? Oke, Osintan, silakan. Bentuk-bentuk kerjasama yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan satu aja. Ya, oke, kita mulai dari Heidi. Bene tadi udah kan? Yang sebelumnya. Nah, Heidi, piket clay. Sekarang perhatikan gambar. Pesan tersirat dari gambar ini apa? Kerjasama antar negara. Dari mana kamu tahu itu adalah kerjasama antar negara? Dari bendera. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Lalu apa manfaat kerjasama ekonomi internasional? Nah, pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Lalu memperluas lapangan pekerjaan, terjadinya alih teknologi. Lalu meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Mantap semua, kasih aplaus dulu untuk kita semua. Ya, berarti apa? Banyak-banyaklah mendengar lalu melihat berita, ya kan? Nah, kenapa? Karena sekarang kehidupan kita ini bukan lagi nasional, nakku, sudah mencakup internasional.
Nah, mungkin suatu kebanggaan kita kemarin kan Pak Presiden Jokowi diangkat jadi apa? Iya, kata Jeremy Presiden G20. Bayangkan mulai dari tahun 99 G20 baru inilah kita jadi presidennya. Ibaratnya kalau di kelas itu jadi ketuanya. Apa enggak suatu kebanggaan kan? Motivasi kalian enggak? Motivasi, iya benar. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama berdasarkan negara yang terlibat. Oke, yang pertama bilateral. Kalau dengar kata bi, kamu pemikirannya berapa? 2. Oke, jadi kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Indonesia dengan Malaysia. Ini dia. Ini Korea Selatan dengan Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Lalu yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Itu adalah bentuk kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan. Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Yohana. Kerjasama antara negara-negara ASEAN. Oke, negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Oke, subregional. Nah, ini adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan atau wilayah tertentu. Apa bisa buat contoh? Oke, Osintan. Sering disebut dengan Benelux. Di ASEAN ada triangle. Itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kalau kerjasama antar regional, dia kerjasama regional yang satu dengan regional yang lain. Siapa yang bisa buat contoh? Kerjasama antara Uni Eropa dan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Kalau multilateral tidak ada lagi pembatasan wilayah, tapi sudah melingkupi dunia. Siapa yang bisa buat contohnya? WHO. Itu WHO itu organisasi apa? Nah, ini berdasarkan usaha. Contohnya adalah ya kata Ipan dan Jere adalah pengekspor mie. Ya, kasih dulu applause untuk kalian semua. Mantap. Karena sudah selesai materinya, maka Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Maka kalian akan membahas beberapa soal, lalu nanti dipresentasikan. Berarti kelompok 5 itu ada Novia, Vika, dan Heidi. Ibu akan bagi LKPD-nya. Kamu akan kerjakan. Oke, lihat LKPD-nya. Apa nak? Gambar. Apa nak? Iya, boleh. Ini kan nampak apa? Batu? Iya, nampak di situ kan kerjasamanya. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada pertanyaan ditanya ya nak ya. Kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu gambar 1. Siapa pelakunya? Yang pertama negara Republik Indonesia dan negara Cina. Ya. Kegiatannya yaitu kerjasama dengan China Coal Transportation and Distribution Association, yaitu memborong batu bara yang ada di Indonesia. Siang teman-teman semua. Pada kesempatan kami kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan gambar yang kedua. Pelakunya tertera di situ Arab Saudi dan Indonesia. Kegiatannya itu yaitu sinyal positif investasi. Nah, apa sih tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Tujuannya itu untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi dari kedua negara. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang nomor 2. Faktor-faktor yang mendorong kan. Yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara tadi, kerjasama bilateral. Jangan kesel ya. Oke. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertanyaan
karena faktor-faktor yang menghambat kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi selain ada faktor yang mendorong kerjasama, ada juga yang menghambat kerjasama ekonomi internasional. Seperti perbedaan mata uang setiap negara. Jadi dengan perbedaan mata uang setiap negara itu bukan hanya selain berbeda namanya, nilainya juga berbeda. Jadi itu dapat menghambat kerjasama ekonomi internasional. Jadi ditetapkanlah seperti mata uang internasional US dollar. US dollar. Saya akan presentasikan hasil kerjasama kami. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah kerjasama internasional adalah yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, maka ada pertanyaan? Jelas semua? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu akan tanya dulu. Nah, pemateri kita tadi sebelumnya, siapa yang ingat pengertian dari kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama internasional itu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara untuk melakukan kegiatan kerjasama. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Siapa yang ingat manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Oke. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Meluas lapangan pekerjaan. Pendapatan negara. Adil teknologi. Kerjasama ekonomi bilateral itu adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya? Contohnya seperti Indonesia, Malaysia. Kerjasama regional itu artinya kerjasama yang dilakukan dalam suatu lingkupan kawasan, yaitu seperti ASEAN. Itu kerjasama antara beberapa negara yang berada dalam kawasan atau negara tertentu. Kerjasama 3 negara tadi. 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Antar regional itu bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lain. ASEAN dengan Eropa. Bank Dunia. Berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan. Contoh mantap ya. Semuanya berarti masuk semua pembelajaran hari ini. Kita akan simpulkan secara bersama. Tadi pengertian kerjasama ekonomi internasional itu tadi. Nah, itu kerjasama antar satu negara dengan negara lain. Dengan catatan saling menguntungkan. Jangan sampai ada salah satu pihak dirugikan. Manfaatnya tadi apa? Meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, mempercepat alih teknologi, meningkatkan pendapatan negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Good job. Nah, bentuk-bentuknya tadi, kalau bilateral kerjasama antar dua negara, contohnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Korea. Lalu sekarang kerjasama regional, satu wilayah, contohnya tadi apa? ASEAN. Nah, sekarang subregional, beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya tadi iya, Indonesia, Malaysia, Singapura. Antar regional, oke, Uni Eropa dan ASEAN, benar. Kalau multilateral sudah tidak dibatasi lagi oleh wilayah. Contohnya tadi ada PBB, bukan baris-baris ya. WHO. PBB tadi apa? Perserikatan Bangsa. Itulah materi kita hari ini. Maka materi kita sudah selesai. Untuk minggu depan materi kita adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lanjutannya ini. Oke? Untuk tugas nanti kamu lihat e-learning. Kurang lebih 10 soal, 5 PG dan 5 esai. Ya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ibu pamit undur, tetap jaga kesehatan dan tetap prokes. Arangeo. Ya, kepada Ibu Guru, hormat gerak. Selamat siang. Sama-sama. Kasih dulu plus untuk kita semua.